Saudara, manakah yang lebih menyenangkan, taat atau bertindak sesuka hati? Kita tentu saja akan berpikir, yang bertindak sesuka hati menyenangkan. Taat atau penuh beban, penuh dengan tanggung jawab yang mungkin menekan kita. Apakah benar demikian? Mari kita merenungkan firman. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Di tengah perjalanan hidup kami, biarlah firman-Mu menjadi pelita yang menerangi langkah kami supaya kami bertindak benar di setiap keputusan-keputusan kami. Amin. Mari membaca Injil Lukas pasal 2, ayat 50 dan 51. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara, kembali lagi, mana yang lebih menyenangkan? Taat atau bertindak sesuka hati? Kita akan melihat hal ini melalui prosesnya. Kalau kita taat, kita akan menghadapi tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan mengekang setiap langkah kita, juga pasti akan menimbulkan beban-beban sebab kita berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam mengerjakannya. Sebaliknya, kalau kita bertindak sesuka hati, kita akan melakukan apa saja yang kita inginkan. Kalau yang mudah, yang senang, yang gampang, ya yang penting enak di perasaan. Kalau ditanyakan mana yang menyenangkan, mungkin sesaat rasanya bertindak sesuka hati lebih gampang, lebih mudah dan menyenangkan. Tapi mari kita ukur dari hasil akhir yang akan kita capai. Kalau kita taat, kita mungkin mengalami tekanan dan beban. Tapi mengerjakan semua tanggung jawab akan membuat kita berhasil dan menemukan berkat Tuhan dalam hidup. Sebaliknya, kalau kita hanya bertindak sesuka hati, yang gampang, yang senang, yang suka-suka kita saja, pada akhirnya kita hanya akan jadi orang yang gampangan. Perhatikan ini, saudara. Jika kamu hanya ingin mengerjakan yang mudah saja, yang gampang, yang enak, yang senang-senang saja di hari ini, pada akhirnya kamu akan menjalani hari-hari yang sulit di hari esok. Beban-bebanmu akan banyak sebab kamu tidak terlatih dalam mengerjakan tanggung jawab. Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam hal relasi dengan orang tua, Dia menunjukkan teladan bagi kita semua. Menjadi anak yang taat kepada orang tua, yang patuh dalam asuhan orang tua. Maka bagian firman Tuhan mengajari kita semua hari ini untuk menjadi pribadi yang taat. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Taat pada aturan, kita mengerjakan tanggung jawab kita. Di tengah persekutuan keluarga adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Mendengar nasihat orang tua, melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua. Bagian firman Tuhan memberi peringatan kepada semua anak yang merenungkan firman di hari ini. Pertama, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Taati mereka di dalam Tuhan. Apapun posisi mereka, seperti apapun keadaan mereka, mungkin tidak seperti yang kita ingini. Tetapi setiap orang tua harus kita taati. Kedua, kita belajar jangan menganggap remeh, jangan menganggap rendah didikan orang tua. Bahkan ketika kita telah berpendidikan tinggi, jangan pernah memandang rendah orang tua kita. Ketiga, beribadalah kepada Tuhan dengan setia. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita akan menyaksikan berkat Tuhan diberikan dalam hidup kita. Keluaran pasal 23 ayat 25 menyatakan dengan jelas, beribadalah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana kami menerima nasihat dari orang tua kami. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, Kau beri
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.